Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reski Febrianali. Saya dari Universitas Indra Prasta atau biasa dikenal Unindra. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang desain poster di Photoshop. Sebelum kita lanjut, kalian lihat poster ini, dan ini. Gimana menurut kalian? Keren kan? Sebenarnya kalian tahu nggak sih yang bikin mereka keren dan nyaman dilihat itu apa? Karena mereka menggunakan prinsip desain. Kira-kira apa sih prinsip desain itu? Mari kita bahas. Oke, prinsip-prinsip desain ini bertujuan untuk membantu menghasilkan sebuah desain yang baik dan menarik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip desain, maka desainer akan dengan mudah menggabungkan berbagai elemen atau menyatukan komposisi dalam tata letak desain poster sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat diterima oleh audiens. Daripada kalian bingung, mending kita langsung breakdown poster unit. Let's go. Oke, yang pertama ada keseimbangan atau balance, di mana isi poster dapat terlihat seimbang antara kiri dan kanannya, tidak berat sebelah. Lalu, keseimbangan memiliki dua, yaitu simetris dan asimetris. Seperti yang ada di poster uni ini, contohnya adalah simetris, yang dimana kiri kanannya terlihat sama. Lalu, untuk asimetris sendiri, contohnya seperti ini. Walaupun bentuk dan ukurannya mereka berbeda, tetapi masing-masing objek ini, jika dilihat dari keseluruhannya, mereka terlihat sama dan seimbang. Prinsip desain selanjutnya adalah unity atau kesatuan. Unity yang ada di poster uni ini dapat kita lihat di dalam sebuah foto-foto di belakang uni itu dan uninya sendiri yang membentuk sebuah simbol, yaitu simbol perempuan. Oke, selanjutnya prinsip desain terakhir yang ada di dalam poster uni ini adalah emphasis atau penekanan. Emphasis adalah sesuatu yang paling terlihat mendominasi atau yang paling kalian ingin tampilkan di dalam sebuah poster. Dan di poster uni ini, kalian bisa dapat melihat dengan jelas emphasis yang ditunjukkan oleh desainer itu, yaitu terletak pada uninya sendiri. Itulah beberapa prinsip desain yang ada di dalam poster uni. Sebenarnya masih banyak lagi untuk beberapa prinsip-prinsip desain lainnya. Tapi daripada kalian bosan, mendingin kita lanjut ke tutorialnya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut untuk tutorialnya, jadi di sini sebelumnya saya udah pernah buat satu poster yang mengikuti menggunakan prinsip-prinsip yang ada di poster uni. Nah, ini salah satu posternya. Di sini saya udah siapin beberapa referensi juga yang bakalan kita buat atau kita remake lagi. Ini dia beberapa posternya sebagai referensi kita. Nah, untuk pertama-tama kita buat dulu artboard baru. Kita pencet Ctrl N. Lalu berikutnya di sini saya menggunakan ukuran A4. Lalu kita pilih orientasinya portrait. Berikutnya kita kasih nama dulu. Kita ganti nama poster. Oke. Terus resolusinya jangan lupa pakai 300 saja. Nah, kalau udah begini, kita masukin bahan yang udah kita siapin sebelumnya. Di sini kebetulan udah ada, kita drag aja. Lalu kita scale, pencet shift sama alt dibarengin. Nah, habis itu kita sesuai nih. Kita sesuaiin. Nah, kalau ngeliat dari poster sebelumnya, di sini kan komposisinya kurang lebih si bingkai itu ada di tengahnya, pas banget di tengah gitu ya. Lalu ada penari-penarinya keluar dari bingkai gitu. Jadi selanjutnya kita tambah penarinya. Penarinya kita tambah, masukin ke sini. Kita drag layer, kita matiin dulu. Oke. Nah, kita pisahin si background sama si bingkainya. Caranya itu gini. Pilih select, lalu subject. Nah, ini otomatis nanti terpisah langsung bagian si bingkainya. Lalu pilih masking. Nah, nanti terpisah langsung. Lalu selanjutnya pilih Ctrl J. Kita hapus maskingannya.
Jadi kalau misalkan dihapus tuh si backgroundnya hilang, si dindingnya hilang, udah terpisah. Nah kita lihat lagi nih dari posternya. Di sini kan warnanya udah mulai gelap gitu ya, nggak terlalu mencolok banget. Jadi kita rubah warnanya menggunakan hue saturation. Jangan lupa kita clipping mask itu pakai ALT sampai muncul ada tanda begini. Nah selanjutnya kita turunin si saturationnya sama gelap terangnya. Nah habis itu kita fokus ke si penarinya. Nah si penarinya sama, kita filter dulu, kita select dulu, lalu pilih objek. Nah kalau udah begini sama kayak tadi, kita masking. Nah kalau udah begini kan sudah kelihatan nih, sudah hampir mirip kayak tadi. Nah ini kan maskingannya masih kurang rapi nih, kita rapiin lagi. Caranya klik 2 kali di gambar masking tadi, lalu kita bikin smooth, sama filternya turunin, kontras naikin, soft edge nya kita turunin, kontras naikin lagi, sama filternya turunin lagi. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah habis itu kita kan ini seolah-olah dia keluar dari ininya nih, dari bingkai gitu kan. Kita pilih ini, lalu ini kita pakai yang polygonal lasso tool. Di sini kita klik, terus sini, dan sini. Nah habis itu kita pakai brush buat hapus ini, gitu teman-teman. Habis itu Ctrl J nih, soalnya kan ini kan masih ada selekannya nih. Kita Ctrl J. Nah lalu kita mau tambahin si bagian selendang merah ini. Kebetulan udah ada juga, kita drag aja, masukin ke poster yang tadi. Oke. Nah gitu teman-teman, kita taruh di belakang si penari. Sip. Nah kalau udah, kita duplicate pakai Ctrl J, lalu Ctrl T untuk kita select, pilih flip horizontal. Nah ini kita taruh di baliknya gitu. Jadi seolah-olah dia kayak bikin lingkaran gitu ya, maksudnya bikin loop gitulah. Nah habis itu ini kan warnanya kayak masih kurang nyambung gitu kan. Nah kita sesuaiin lagi nih buat si penarinya, kita atur sampai ketemu warna yang pas dan sesuai gitu. Sama ini kan si bingkai juga masih terlalu terang ya, kita gelapin lagi pakai hue lagi, kita sesuaiin itu segini kurang lebih, jadi kayak kesannya gelap-gelap gitu kan. Oke kalau udah, nah si penarinya kita pakai brightness nya kita turunin. Nah kurang lebih segini, kontrasnya kita naikin biar lebih tajam. Oke sini kurang lebih segini teman-teman. Nah kalau udah, ini kan kayak masih kosong nih, sama si background juga kan kita belum nih. Si bagian background kan ada tekstur gitu kan. Kita tambahin teksturnya, kebetulan saya juga udah download. Ini dia teksturnya, kita drag, masukin, kita scale, lalu kita rotate. Nah habis itu kita taruh di belakang bingkai, lalu pilih adjustmentnya multiply. Nah, ini kan terlalu terang ya, terlalu keras gitu kan, jadi opacity kita turunin, itu biar seolah kayak nyatu, nempel gitu teman-teman. Oke, sekiranya cukup segini. Oke. Nah habis itu ini kan si backgroundnya kan
kayak masih terlalu kurang nyambung gitu ya. Jadi kita buat background kaca ini kita rubah jadi background dari si penarinya ini gitu teman-teman. Caranya dengan Ctrl J, lalu pilih mask ini kita hapus dulu si maskingannya, kita hapus maskingannya, lalu kita pilih masking lagi. Nah habis ini kita invert. Nah begini teman-teman, jadi seolah-olah si bingkai itu bener-bener ngeluarin si penarinya tersebut gitu loh. Nah kita masking lagi bagian pinggirnya, ini kan terlalu ini ya, masih belum terlalu jelas. Kita masking dulu, masking, terus sama ini masking. Pokoknya si bagian pinggirnya kita hapus, Nah gini teman-teman. Setelah itu, ini kan warnanya masih terlalu ini ya, kita sesuaiin lagi, mulai dari gelap terangnya gitu-gitu. Saturationnya kita atur lagi, vibrance, terus color balance-nya gitu-gitu. Nah kurang lebih begini teman-teman. Nah ini kan ada di belakang ya, kita naikin lagi nih, kita naikin di atasnya si background penari. Nah biar terlihat gitu teman-teman. Nah kalau udah begini, kita tinggal tambahin teksnya aja nih, biar seperti poster gitu, seperti poster film. Nah oke. Nah ini untuk teksnya kurang lebih seperti ini. Tapi kan kalau misalnya begini kan kayak kurang kelihatan ya teman-teman ya. Jadi caranya kita kasih shadow lah, semacam shadow gitu pakai brush. Kita halusin dulu, hardnessnya kita turunin, kita brush set, lalu kita blending pakai soft light gitu teman-teman. Nah lalu habis itu, ini kan atasnya kan masih kosong ya, jadi kita tambahin aja pakai nama-nama pemainnya gitu, pemain filmnya. Oke, kalau udah begini kan selanjutnya kita bisa kasih pasang detail-detail nih teman-teman. Seperti kayak misalkan ini kan enaknya dikasih shadow nih gitu. Shadownya di mana? Di bagian bingkainya. Jadi kita tambahin clipping mask lagi, layer baru, nanti auto ke clipping mask. Atau kalau misalkan nggak auto clipping mask, misalkan gini, ini kan layer baru lah, lalu kita klik Alt sambil di ujung. Nah, nanti dia ada muncul seperti itu. Kita pakai brushnya kita pakai ukuran segini kurang lebih ya, sini. Nah dikit-dikit aja sesuai detail-detailnya gitu, biar munculin kesan realistis gitu. Kita percepat dulu biar nggak lama. Oke teman-teman, untuk posternya sudah jadi dan kurang lebih kita udah berhasil untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip desain yang ada di poster Uni, atau kita bisa bilang kita berhasil untuk remake dari poster Uni tersebut. Sebelum itu saya bakal jelasin untuk prinsip-prinsip apa aja sih yang kita pakai di poster ini, mulai dari empasisnya gitu. Empasis itu apa sih? Empasis itu kan yang seperti kita tahu penekanan, yang dimana
penekanan pada poster ini itu terletak pada penarinya, yang dimana saya buat menonjol gitu kan. Jadi kita langsung fokus gitu kan, langsung tahu oh ini tuh film tentang penari gitu. Lalu yang kedua ada balance. Balance-nya di mana? Balance-nya dari kita lihat dari kiri kanannya yang sama gitu kan. Jadi kita bisa lihat oh ini tuh center di tengah gitu kan. Nah selanjutnya untuk unity-nya, unity itu kan kesatuan, yang dimana kesatuannya itu kita bisa lihat dari selendang yang keluar kiri kanan ini itu seperti menyambung gitu teman-teman. Lalu ada juga di bagian ornamen-ornamen Jawanya ini seolah-olah itu tuh tempelan di dindingnya gitu. Jadi terlihat menyatu lah dengan si dinding. Jadi seolah-olah ini tuh si penari yang muncul dari bingkai gitu teman-teman. Teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih udah nonton tutorial dan penjelasan cara membuat poster yang baik dan enak dilihat dengan menggunakan prinsip desain yang ada yang kita ambil dari poster Uni. Semoga teman-teman dapat mengimprove poster desain teman-teman yang akan buat nanti. Lalu semoga bermanfaat juga. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah. Jangan lupa kerjain soal-soal di bawah ini ya.